Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal, meliputi 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK atau surat keputusan, pedoman atau panduan, dan SPO. Kedua, melihat dokumen implementasi. Ketiga, melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien atau lintas sektor, tokoh masyarakat dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf puskesmas, pasien atau sasaran program melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, yaitu SK, pedoman panduan, dan SPO. Ada dokumentasi pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-194B ini akan membahas tahap pertama, tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Fasyankes. Dan sebelum melihat video 194B ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 1, video 20, video 22, video 23, video 24, video 191, video 192, video 193, dan video 194A. Pengelolaan limbah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai 0, yang dilakukan dengan cara mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan atau sifat racun. Pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi beberapa tahapan. Ada 6. A. Pengurangan dan pemilahan limbah B3. B. Penyimpanan limbah B3. C. Pengangkutan limbah B3. D. Pengolahan limbah B3. E. Penguburan limbah B3, dan atau F. Penimbunan limbah B3. Dari 6 tahapan pengelolaan limbah B3 di Fasyankes yang umum dilakukan adalah tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Video 194B ini akan membahas tahap pertama, yaitu pengurangan dan pemilahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sobat sehat, pengurangan dan pemilahan limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3. Pengurangan limbah B3 dilakukan dengan cara antara lain: A. Menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya dan beracun jika terdapat pilihan yang lain. B. Melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan atau pencemaran terhadap lingkungan. C. Melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kedaluarsa. Dan D. Melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal. Pemilahan limbah B3 dilakukan dengan cara antara lain: A.
memisahkan limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan atau karakteristik limbah B3. Dan B. Mewadahi limbah B3 sesuai kelompok limbah B3. Tata cara pengurangan dan pemilahan limbah B3 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini. Dan kita akan bahas tata cara pengurangan dan pemilahan limbah dipusatkan terhadap eliminasi atau pengurangan alur limbah medis atau waste stream. Hal ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. 1. Pengurangan pada sumber. Kegiatan pengurangan dapat dilakukan dengan eliminasi keseluruhan material berbahaya atau material yang lebih sedikit menghasilkan limbah. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: A. Perbaikan tata kelola lingkungan atau good housekeeping melalui eliminasi penggunaan penyegar udara kimiawi yang tujuannya hanya untuk menghilangkan bau, tetapi melepaskan bahan berbahaya dan beracun berupa formaldehid, distilat minyak bumi, P-diklorobenzena, dan lain-lain. B. Mengganti termometer merkuri dengan termometer digital atau elektronik. C. Bekerja sama dengan pemasok atau supplier untuk mengurangi kemasan produk. D. Melakukan substitusi penggunaan bahan kimia berbahaya dengan bahan yang tidak beracun untuk pembersih atau cleaner. Dan E. Penggunaan metode pembersihan yang lebih tidak berbahaya, seperti menggunakan disinfeksi uap bertekanan daripada menggunakan disinfeksi kimiawi. Termasuk kegiatan pengurangan pada sumber adalah: A. Melakukan sentralisasi pengadaan bahan kimia berbahaya. B. Memantau aliran atau distribusi bahan kimia pada beberapa fasilitas atau unit kerja sampai dengan pembuangannya sebagai limbah B3. C. Menerapkan sistem pertama masuk, pertama keluar atau FIFO, first in first out, dalam penggunaan produk atau bahan kimia. D. Melakukan pengadaan produk atau bahan kimia dalam jumlah yang kecil dibandingkan membeli sekaligus dalam jumlah besar, terutama untuk produk atau bahan kimia yang tidak stabil atau mudah kedaluarsa atau frekuensi penggunaannya tidak dapat ditentukan. E. Menggunakan produk atau bahan kimia sampai habis. Dan F. Selalu memastikan tanggal kedaluarsa seluruh produk pada saat diantar oleh pemasok yang disesuaikan dengan kecepatan konsumsi terhadap produk tersebut. Salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengurangan pada sumber yaitu melakukan penaatan prosedur kerja penanganan medis yang baik. Hal ini berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan dan atau perawatan terhadap pasien. Sebagai contoh, terhadap pasien yang akan mendapatkan suntikan 3 ml obat, maka peralatan suntik yang digunakan harus memiliki volume tepat sebesar 3 ml. Apabila digunakan peralatan suntik yang tidak tepat, maka tidak dapat digunakan dan akan menjadi limbah yang harus dikelola lebih lanjut. 2. Penggunaan kembali atau reuse. Penggunaan kembali tidak hanya mencari penggunaan lain dari suatu produk, tetapi paling penting adalah menggunakan kembali suatu produk berulang-ulang sesuai fungsinya. Dorongan untuk melakukan penggunaan kembali akan lebih mengarahkan pada dapat digunakan kembali dibandingkan dengan produk sekali pakai atau disposable. Pemilihan produk yang dapat digunakan kembali akan turut meningkatkan standar
disinfeksi dan sterilisasi terhadap peralatan atau material yang digunakan kembali. Peralatan medis atau peralatan lainnya yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan kembali atau reuse antara lain skalpel dan botol atau kemasan dari kaca. Setelah digunakan, peralatan tersebut harus dikumpulkan secara terpisah dari limbah yang tidak dapat digunakan kembali, dicuci, dan disterilisasi menggunakan peralatan atau metode yang telah disetujui atau memiliki izin, seperti autoclave. Sebagai catatan, jarum suntik plastik dan kateter tidak dapat disterilisasi secara termal atau kimiawi atau digunakan kembali, tetapi harus dibuang sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Daur ulang atau recycling. Daur ulang merupakan upaya pemanfaatan kembali komponen yang bermanfaatan melalui proses tambahan secara kimia, fisika, dan atau biologi yang menghasilkan produk yang sama ataupun produk yang berbeda. Beberapa material yang dapat didaur ulang antara lain bahan organik, plastik, kertas, kaca, dan logam. Daur ulang terhadap material berbahan plastik umumnya dilakukan terhadap jenis plastik berbahan dasar polyethylene terephthalate atau PET atau PT dan high density polyethylene atau HDPE. Sobat sehat, selanjutnya kita lihat tabel 1, simbol dan jenis plastik yang dapat didaur ulang di video ini. Sobat sehat, limbah terkontaminasi zat radioaktif seperti gelas plastik atau kertas, sarung tangan sekali paket, dan jarum suntik tidak dapat digunakan kembali atau dilakukan daur ulang, kecuali tingkat radioaktivitasnya berbeda di bawah tingkat clearance sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga nukliran. Daur ulang limbah medis akan menghindari terbuangnya sumber daya berharga ke fasilitas penimbunan akhir atau landfill. Berikutnya yang keempat, pemilahan. Pemilahan merupakan tahapan penting dalam pengelolaan limbah. Beberapa alasan penting untuk dilakukan pemilahan antara lain A. Pemilahan akan mengurangi jumlah limbah yang harus dikelola sebagai limbah B3 atau sebagai limbah medis karena limbah non-infeksius telah dipisahkan. B. Pemilahan akan mengurangi limbah karena akan menghasilkan alur limbah padat atau solid waste stream yang mudah, aman, efektif, biaya untuk daur ulang pengomposan atau pengelolaan selanjutnya. C. Pemilahan akan mengurangi jumlah limbah B3 yang terbuang bersama limbah non-B3 ke media lingkungan. Sebagai contoh adalah memisahkan merkuri sehingga tidak terbuang bersama limbah non-B3 lainnya. Dan D. Pemilahan akan memudahkan untuk dilakukannya penilaian terhadap jumlah dan komposisi berbagai alur limbah atau waste stream, sehingga memungkinkan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki basis data, mengidentifikasi, dan memiliki upaya pengelolaan limbah sesuai biaya dan melakukan penilaian terhadap efektivitas strategi pengurangan limbah. Pemilahan pada sumber atau penghasil limbah merupakan tanggung jawab penghasil limbah. Pemilahan harus dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah dan harus tetap dilakukan selama penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan. Untuk efisiensi pemilahan limbah dan mengurangi penggunaan kemasan yang tidak sesuai, penempatan dan pelabelan pada kemasan harus dilakukan secara tepat.
penempatan kemasan secara bersisian untuk limbah non-infeksius dan limbah infeksius akan menghasilkan pemilahan limbah yang lebih baik. Pemilahan limbah medis wajib dilakukan sesuai dengan pengelompokan limbah dalam tabel 2, kelompok, kode warna, simbol, wadah, garing kemasan, dan pengelolaan limbah medis. Kita lihat tabel 2 di video ini. Lima, pengomposan. Pengomposan merupakan salah satu cara penting untuk mengurangi limbah seperti makanan buangan, limbah dapur, karton bekas, dan limbah taman. Dalam hal pengomposan akan dilakukan, maka memerlukan lahan yang cukup serta jauh dari ruang perawatan fasilitas pelayanan kesehatan dan daerah masyarakat. Teknik pengomposan dapat dilakukan dari cara yang sederhana melalui penumpukan limbah tidak terareasi hingga dengan teknik pengomposan menggunakan cacing atau vermicomposting. Demikianlah Sobat Sehat, di video 194B ini kita telah membahas tahap 1, yaitu pengurangan dan pemilahan dari tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Fasiankes. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.Men-LHK/Setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kita akan bertemu di video 194C untuk membahas penyimpanan limbah B3 di Fasiankes. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.